Halo semuanya, saya Kak Martina. Terima kasih sudah mampir di channel ini, tempat di mana kita sharing tentang penggunaan komputer sehari-hari. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas atau review tentang sebuah router dari Tenda, yaitu Tenda W20E, yang memiliki kemampuan load balance dan cara setup yang sangat mudah. Dan paling penting adalah harganya cukup terjangkau. Nah, di video ini, saya akan unboxing, kemudian langsung praktek menggunakan dua ISP yang berbeda, dan selanjutnya adalah setting Wi-Fi-nya. Nah, Wi-Fi. Jadi langsung saja kita ke videonya. Ini dia box dari Tenda W20E. Nah, ini boxnya ini agak penyok-penyok ya. Jadi dari yang jual, saya beli ini di Tokped. Yang jual itu ternyata dia ngirim tidak pakai bubble wrap. Jadi di sini penyok-penyok. Nah, sebetulnya sudah saya buka, tapi saya belum hidupkan. Jadi hanya untuk memastikan apakah perangkatnya secara fisik itu aman ya, tidak ada yang patah atau tidak, antenanya tidak patah atau tidak penyok di dalamnya. Nah, itu masih aman. Nah, nanti baru kita hidupkan bersama ya. Oke, kalau dari sisi boxnya sangat sederhana. Ini dia. Oke. Ini dia isinya, itu routernya, itu tendanya. Nah, ini dia routernya. Ini ada 5 antenanya. Kemudian kita taruh dulu. Terus ada kabel power ya, kabel power. Kemudian kartu garansi ya, kartu garansi dan panduan pemasangannya. Oke, di itu aja isinya. Dari tampilan fisiknya ini sama dengan Tenda W15E yang pernah saya review dulu ya. Nah, kalau teman-teman berminat dengan W15E, reviewnya itu ada, saya taruh di kolom deskripsi. Itu lebih terjangkau dari ini, kira-kira sekitar 200.000. Kenapa dulu saya beli W15E? Karena waktu itu belum kepikiran adanya kebutuhan untuk transfer data antar PC ya. Dimana di W15E itu portnya itu masih fast Ethernet, jadi 100 Mbps. Nah, itu agak lambat kalau sharing file ya, copy data dari komputer ke komputer. Sedangkan kalau yang W20E ini port-portnya ini sudah 1 GB ya, 1 gig. Nah, jadi lebih cepat, makanya saya beli ini lagi. Oke. Tapi secara fisik bedanya itu hanya yang sebentar. Saya ada, ini dia. Nah, ini yang W15E ya. Ini W15E dan ini W20E. Secara fisik itu ukurannya sama, hanya bedanya yang kelihatan itu adalah di antenanya. Kalau W15E ini antenanya 4, kalau ini yang W20E itu 5 antenanya. Nah, itu kelihatan secara fisik ya. Selebihnya sama, portnya ada 4 sama, kemudian posisi lubang power juga sama. Ini persis sama ya, cuman bedanya itu antena dan port. Nah, ditambah lagi di Tenda W20E ini kecepatan di wirelessnya atau di Wi-Fi-nya itu sudah AC 1350. Nah, itu lebih cepat 150 kalau dibandingkan W15E. Oke, demikian unboxingnya ya, sederhana ya, cuma ada perangkat, ada kabel power dan buku garansi. Nah, selanjutnya kita akan setup ya. Di sini saya sudah siapkan 2 kabel LAN ya dari 2 ISP yang berbeda. Jadi satu dari IndiHome, yang kedua adalah, kalau di sini di tempat saya ada yang namanya ABI ya. Nah, jadi ada 2 koneksi. Ini kita atau saya pasang powernya dulu ya. Pasang power baru kita colokkan kabelannya. Ini sudah terpasang ya kabel powernya. Jadi di router Tenda 20E ini tidak ada tombol power, sehingga begitu kabel power dipasang dia langsung menyala. Nah, sekarang kita akan setting router ini menggunakan laptop dan kabel LAN ya. Nah, kabel LAN ini akan dipasang di
port 4 ya. Mungkin bisa juga menggunakan HP ya, tapi saya kurang tahu. Jadi biasanya saya setting router itu menggunakan kabel LAN ya, menggunakan laptop atau PC. Nah, kita pasang di port 4 LAN-nya dan masukkan ke laptop. Nah, ini sudah menyala. Dan sekarang kita masuk ke desktop ya, ke laptop atau PC ya. Nah, ini kita sudah berada di desktop ya, entah itu laptop atau PC ya, sama saja. Kita lihat di bagian ini. Nah, ini kabelnya sudah terhubung, tapi kok bisa langsung internet akses ya? Oke, kita coba dulu setup ya. Kita masuk langsung tanpa menggunakan IP ya, kita bisa langsung ketikkan tendawifi.com. Nah, ini dia sudah masuk ke halaman atau tampilan awal router tenda ini ya. Jadi di sini itu sudah ada pilihan. Di sini ada English, ini bahasa. Kita coba. Nah, ini ternyata hanya ada dua, ini bahasa Cina dan bahasa Inggris ya, bahasa Inggris ya. Jadi kita pilih Inggris saja, kemudian kita klik Start. Nah, ini muncul please ensure that an internet cable is connected. Oke, di port 1 ya. Kita akan coba. Nah, ini saya akan coba itu pakai satu port dulu, yaitu di port 1. Nah, di sini saya punya apa namanya? Operator yang saya pakai yang ini, yang kabel kuning ini, itu ada yang namanya ABI ya, providernya ABI di sini. Ini sudah terpasang. Nah, ini setelah terpasang dia otomatis kayak loading ya, progress gitu. Nah, ini sudah masuk detection completed. Nah, sudah komplit mendeteksi koneksi di port 1, di WAN 1 ya. Jadi ISP type-nya normal, connection type-nya dynamic IP, maksudnya otomatis dapat IP dari provider. Kita langsung aja next. Ini sekarang kita di wireless set your SSID. Jadi kita bisa langsung atur nama WiFi, nama SSID. Oke, misalnya di sini tenda underscore saya coba aja W20E langsung. Sebagai contoh passwordnya saya pakai password juga. Password 123. Oke. Nah, untuk memastikan teman-teman tidak lupa passwordnya, ini tanda kayak mata terpejam ini itu dibuka saja. Nah, diklik maksudnya itu kelihatan dia passwordnya apa ya. Oke, setelah itu ini ada pilihan set wifi password as the login password. Nah, ini ada, jadi password yang kita gunakan ini masukkan sebagai wifi password itu otomatis jadi password adminnya nanti ini di sini ya. Centang aja biar sekalian, biar gampang ya. Jadi prosesnya biar gampang aja gitu. Atau juga pemakaian untuk di rumah ya. Oke, kita next saja. Nah, ini sudah selesai, setup complete ya. Kita ini saya abaikan, kemudian kita langsung coba pakai apa namanya nih, YouTube. Nah, ini sudah kebuka YouTube, jadi sudah terkoneksi ya. Kemudian kita klik more, coba. Ini adalah tampilan dashboard ya, istilahnya yang tampilan awal dari router tenda setelah kita masuk. Atau kita coba logout dulu, kemudian nah passwordnya apa tadi? Passwordnya adalah password yang kita ketikkan tadi ya. Untuk password wifi-nya, password 123 harusnya bisa ini. Benar ya, udah bisa masuk ini. Nah, di sini sudah ada WAN 1. Nah, apakah kalau kita pasang ISP kedua di port 2, apakah bisa otomatis? Kita coba ya. Oke. Oke, sudah menyala. Kita lihat, oke. Nah, oke. Nah, ternyata di sini
di sistem statusnya itu tidak kelihatan WAN satunya. Nah, ini perlu kita setup. Ini sangat mudah dan gampang ya. Kita masuk ke mana, internet setting. Nah, WAN portnya itu, nah kita pilih di sini kan cuma satu, pilih aja dua. Pilih dua, diaktifkan keduanya. Nah, ini dua. Jadi otomatis port type di bawahnya itu akan berubah WAN 1, WAN 2. Kemudian kita atur di WAN 2-nya. Ini connection type. Nah, statusnya masih sebentar. Connection type-nya tetap dynamic IP ya. Jadi biar otomatis dapat IP, kecuali ISP yang kita gunakan itu harus memasukkan IP secara manual. Nah, itu kita bisa pilih di sini static IP. Jadi kita akan memasukkannya. Oke. Nah, untuk kasus saya ini ya tinggal di save. Dah. Changing the number of WAN. Nah, mengubah port 1 dari 1 menjadi 2 port 1 itu perlu reboot ya. Berarti kita klik save, maka dia akan reboot. Nah, ini sedang rebooting ya. Jadi kita tunggu. Ya, kalau ini ya biasanya sih berhasil ya. Jadi memang sangat mudah kalau saya lihat ya. Kesimpulannya kenapa saya beli lagi W20E yang dulu pernah pakai W dan masih ya W15E itu, karena memang semudah ini ya. Jadi sangat mudah sekali setup load balancing di menggunakan router tenda ya. Jadi tinggal klik-klik beres. Nah, ini kita coba login lagi. Sebentar, password. Oke, kita udah bisa login. Nah, setelah login, ini udah kelihatan WAN 1, WAN 2. Sekarang kita coba internetnya di speed test saja langsung. Speed test. Kita gunakan speed test dari CBN. Itu kita bisa klik go. Oke, dari speed test ini hasilnya 36 Mbps ya. Jadi speednya bertambah ya. Kemudian uploadnya juga 7,5 Mbps. Nah, ini kalau dari sisi upload ini kelihatan lebih stabil. Kemudian kita coba lagi sekali. Nah, ini hasilnya hampir sama ya. 33 dan untuk download dan 7,3 untuk upload. Jadi masih oke. Kita coba dengan memutar YouTube. Nah, misalnya cobain naik bus. Nah, oke, misalnya ini, kemudian kita unmute. Nah, kita lihat langsung di dashboardnya tenda, di sistem status. Nah, ini dua-duanya jalan ya. Downloadnya ini jalan. Nah, oke. Jadi sekarang kita masuk ke setup tambahan, settingan tambahan, yaitu di bagian di bandwidth control ya. Nah, di sini kita harus mengatur yang namanya speed dari masing-masing WAN ya. Nah, kalau di WAN 1, jadi di WAN 1 itu saya menggunakan ABI. Nah, di sini dia cuma ada uploadnya 10 ya, upload 10, download juga 10. Kalau di WAN 2 itu 20 download, kemudian uploadnya itu kalau nggak salah dia 1/4. Jadi di sini kita bisa tulis berapa ini, custom kita pilih 5 Mbps. Nah, baru kita save. Nah, tujuannya apa? Jadi kalau di sistem yang lain saya sempat baca dan lihat-lihat tutorialnya, itu kita harus membagi port 1
kita kasih alokasi berapa, port 2 kita kasih alokasi berapa, supaya dia lebih balance ya. Ada kayak istilah sequen dan kawan-kawan yang kurang saya mengerti. Nah, sedangkan di router tenda W20E ini sudah langsung seperti ini ya. Langsung kita bisa masukkan saja kita beli paket berapa ke masing-masing provider. Nah, kalau di sini saya di WAN 1 10 10, kalau di WAN 2 5 dan 20. Nah, kita masukkan saja, masalah pembagiannya itu sudah diatur otomatis oleh router tenda. Nah, saya pikir di sini poin plusnya, di mana kita menggunakan router seperti ini itu tidak perlu setup yang sangat gimana ya, sangat teknis. Jadi kita tinggal masukkan apa yang kita tahu ya, cara seperti speed masing-masing SP kan kita pasti tahu waktu kita beli kan. Nah, itu kita bisa masukkan langsung, tidak perlu menghitung pembagian atau segala macam. Dan juga kita tinggal di bagian internet setting itu kita tinggal apa istilahnya memilih berapa sih SP yang kita pakai, 1, 2 atau 3. Nah, seperti itu. Jadi di sini sangat dimudahkannya kita menggunakan router dari tenda. Oke, demikian ya review dari tenda W20E, dari unboxing tadi, kemudian setup sederhana ya untuk penggunaan rumahan, dan juga tadi ternyata sudah bisa langsung setup SSID atau WiFi dan membuat passwordnya. Nah, ini adalah contoh penggunaan sehari-hari, penggunaan di rumah ya. Dan ini tentu inilah yang saya pakai di rumah. Nah, kalau misalnya mau kontrol yang lebih, misalnya ada bandwidth control, masing-masing user itu dibatasi penggunaan aksesnya, itu bisa. Kemudian kalau misalnya tiba-tiba ada yang pakai WiFi kita bisa langsung blacklist ya. Langsung dari sistem status, dari dashboard itu ada tombol blacklist ya. Kemudian ada lagi kayak authentication, bahkan bisa langsung menggunakan Facebook ya, akun Facebook. Saya lihat dan saya baca-baca itu bisa. Kemudian Anda bisa voucheran, tapi saya tidak bahas itu karena itu sifatnya lebih teknis, hanya penggunaan biasa ya. Dan dalam hal ini ya seperti ini yang saya gunakan di rumah. Oke, jadi demikian sharing kali ini. Semoga bermanfaat, dan bagi teman-teman yang ingin mendukung channel ini agar kita bisa berbagi seputar komputer seterusnya, silakan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya, dan juga kasih like. Terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya.